Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Puspita Megi dan saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep manajemen dan pemasaran destinasi. Baik, jadi subbab pertama adalah mendefinisikan sebuah destinasi pariwisata. Jadi, tujuan wisata atau destinasi pariwisata adalah sebuah area geografis yang menarik pengunjung. Nah, apalagi yang harus kita pahami mengenai destinasi pariwisata? Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari daerah tujuan wisata. Yang pertama adalah wilayah geografis yang memiliki batas atau batas administratif. Jadi, sebuah destinasi pariwisata harus memiliki batas administratif yang berkisar dari negara terbesar seperti Rusia hingga kota terkecil seperti Monaco. Selanjutnya adalah tempat di mana wisatawan dapat menemukan akomodasi untuk bermalam. Akomodasi yang dimaksud di sini seperti hotel, homestay, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tersedia destination mix untuk pengunjung. Jadi destination mix yang dimaksud di sini adalah hal-hal penting yang menarik yang dapat menarik sebuah wisatawan ke dalam destinasi tersebut. Selanjutnya ada upaya pemasaran pariwisata. Jadi daerah tersebut sudah berupaya untuk memasarkan pariwisata sebelumnya. Selanjutnya adalah organisasi yang akan mengkoordinasi telah dibuat. Organisasi yang dimaksud di sini adalah DMO atau Destination Management Organization. Selanjutnya adalah citra tempat di benak wisatawan. Jadi, destinasi tersebut sudah memiliki citra yang baik ataupun yang kurang baik di benak wisatawan sebelumnya. Selanjutnya adalah instansi pemerintah telah memperkenalkan undang-undang dan regulasi. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang atau regulasi yang mengendalikan berbagai aspek pariwisata atau yang berhubungan dan mengontrol aspek pariwisata. Yang terakhir adalah campur tangan pemangku kepentingan pariwisata. Pemangku kepentingan pariwisata yang dimaksud adalah perusahaan sektor swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, individu, dan entitas lainnya. Selanjutnya adalah manajemen destinasi. Manajemen destinasi dan pemasaran destinasi adalah dua konsep yang saling terkait dalam pariwisata. Faktanya, pemasaran destinasi adalah salah satu fungsi dalam konsep manajemen destinasi. Manajemen destinasi melibatkan manajemen destination mix. Yang termasuk dalam destination mix adalah atraksi dan acara, fasilitas, transportasi, infrastruktur, hospitality, dan lain-lainnya yang terkoordinasi dan terintegrasi. Manajemen destinasi yang efektif membutuhkan pendekatan strategis dalam jangka panjang yang didasarkan pada platform, visi destinasi, dan perencanaan pariwisata yang terdapat di destinasi tersebut. Berikut adalah 4 peran berbeda dari DMO yang dipublish oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO. Yang pertama adalah memimpin dan mengkoordinasikan. Jadi DMO ini adalah organisasi untuk memastikan penggunaan semua elemen dari destinasi itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah peran dalam pemasaran. Selain untuk memimpin dan mengkoordinasikan, DMO juga bertugas untuk memasarkan destinasi tersebut. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang tepat. Yang dimaksud di sini adalah DMO harus merencanakan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, pengembangan teknologi dan sistem, dan juga industri-industri yang terkait dalam pariwisata. Selanjutnya adalah delivering to the ground. Jadi, jika sebelumnya tugas DMO adalah untuk memasarkan sebuah destinasi kepada wisatawan, maka DMO juga bertugas untuk menyajikan apa yang telah dipromosikan oleh mereka kepada wisatawan dan memastikan bahwa wisatawan merasakan dengan baik apa yang telah mereka promosikan sebelumnya. Berikut adalah diagram yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Berikut adalah 6 peran DMO menurut Destination Consultancy Group atau DCG. Yang pertama adalah kepemimpinan dan koordinasi, di mana tugas DMO adalah menetapkan agenda untuk pariwisata dan mengkoordinasikan supaya semua pemangku kepentingan untuk mencapai agenda itu terlibat. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan penelitian. Untuk merencanakan agenda-agenda tersebut, DMO perlu melakukan penelitian
yang dimana mereka dapat menemukan aktivitas-aktivitas menarik yang dapat dimasukkan ke dalam agenda mereka. Selanjutnya adalah pengembangan produk, di mana mereka merencanakan dan memastikan pengembangan produk dan layanan fisik yang sesuai untuk tujuan atau destinasi mereka. Selanjutnya adalah pemasaran dan promosi, di mana mereka menciptakan penentuan posisi destinasi dan juga menciptakan merek untuk destinasi tersebut. Selanjutnya adalah kemitraan dan pembangunan tim, di mana mereka membina kerjasama antara lembaga, pemerintah, dan sektor swasta dan membangun tim kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang terakhir adalah hubungan masyarakat, di mana DMO bertugas untuk melibatkan pemimpin masyarakat lokal dan juga penduduk sekitar ke dalam aktivitas pariwisata di destinasi tersebut. Berikut adalah diagram dari tugas-tugas DMO yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah definisi manajemen destinasi menurut Visit England. Destinasi adalah tempat yang berbeda dan beragam yang menjadi tempat bagi pemangku kepentingan dengan kebutuhan spesifik mereka sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa kolaborasi dan koordinasi yang berkelanjutan, tempat-tempat tidak berevolusi dengan tujuan bersama untuk menciptakan komponen alur ekonomi pengunjung yang sukses dan berkelanjutan, yang membuat destinasi yang sukses perlu dikelola dan diintegrasikan dalam jangka panjang, dengan fokus pada kebutuhan warga lokal dan pengunjung. Komponen-komponen tersebut meliputi, yang pertama adalah hal yang menarik orang ke daerah tujuan wisata. Yang pertama itu adalah lingkungan alam, warisan dan budaya, bangunan ikonik, retail, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah infrastruktur yang membantu memperkuat dan membentuk destinasi tersebut dan menjadikan tempat yang mudah untuk dikunjungi. Yang terakhir adalah layanan yang memenuhi kebutuhan pengunjung dan penduduk, menghasilkan kegiatan ekonomi, sosial, dan meningkatkan pengeluaran termasuk hotel dan bar, restoran dan galeri, acara sehari-hari, layanan sehari-hari yang membuat tempat menjadi jelas, aman, dan ramah. Selanjutnya adalah tambahan keuntungan dari DMO untuk wisatawan dan perencana pemasaran. Pertama adalah DMO menawarkan informasi yang tidak bias tentang layanan dan fasilitas yang berada di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah DMO menghemat waktu dan energi wisatawan karena mereka dapat diibaratkan sebagai toko serba ada untuk kepentingan pariwisata lokal. Yang ketiga adalah DMO akan menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai destinasi. Dan yang terakhir adalah sebagian besar layanan yang disediakan oleh DMO tidak dipungut biaya apapun. Jadi dapat disimpulkan perbedaan manajemen destinasi dan pemasaran destinasi adalah manajemen destinasi memiliki konsep yang lebih luas dan inklusif, sedangkan pemasaran destinasi adalah subjek yang termasuk dalam manajemen destinasi itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki subbab destination marketing. Dikutip dari Morrison tahun 2010 menggambarkan pemasaran sebagai proses berurutan yang berkelanjutan di mana manajemen merencanakan, meneliti, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan tujuan organisasi mereka sendiri. Definisi pemasaran pariwisata Morrison lebih luas diadaptasi dan digunakan sebagai dasar untuk definisi pemasaran DMO sebagai berikut. Pemasaran adalah proses yang berkesinambungan dan berurutan di mana DMO merencanakan, menguji, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan serta misi dari destinasi dan DMO itu tersendiri. Selanjutnya kita akan melihat peran-peran dari manajemen destinasi. Yang pertama adalah kepemimpinan dan koordinasi. DMO seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya harus mampu untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pariwisata yang berada di suatu destinasi. Selanjutnya adalah perencanaan dan penelitian seperti yang sudah dijelaskan juga. Yang dimaksudkan adalah DMO harus mampu untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pariwisata yang terdapat di destinasi tersebut dengan sebelumnya melakukan penelitian untuk mencari kegiatan-kegiatan yang
tepat untuk dilakukan di destinasi tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Peran pengembangan produk DMO berkaitan dengan semua aspek produk destinasi. Dan berikut akan saya jelaskan apa saja produk-produk destinasi tersebut. Yang pertama adalah tentu saja produk. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan produk adalah atraksi, fasilitas yang termasuk hotel dan restoran, transportasi, dan juga infrastruktur. Biasanya DMO akan mengkaji apa saja keuntungan yang akan didapatkan jika contohnya sebuah resort dibangun di suatu daerah. Maka mereka akan membicarakan atau merapatkan dengan pemangku kepentingan yang lain agar dapat secepatnya dilakukan pembangunan terhadap resort tersebut. Yang selanjutnya adalah people. People yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia. DMO bertugas untuk melihat apakah sumber daya manusia yang berada di destinasi tersebut sudah mumpuni untuk bekerja di bidang pariwisata. Jika belum, DMO bertugas untuk memberikan mereka wawasan sebagaimana harusnya mereka harus bertindak dan bersikap jika ingin bekerja di dunia kepariwisataan. Selanjutnya adalah packages. Yang dimaksud dalam packages ini di mana DMO harus dapat melakukan pengemasan dalam pariwisata. Pengemasan yang dimaksud di sini dapat berupa sebuah paket tour yang ditawarkan kepada wisatawan. Selanjutnya adalah program. Program yang dimaksud di sini adalah acara-acara, festival, dan kegiatan yang diatur untuk ditunjukkan kepada wisatawan yang menunjukkan identitas dari destinasi tersebut. Selanjutnya adalah pemasaran dan promosi. Dalam pemasaran dan promosi ini merupakan peran utama bagi DMO. Komponen-komponen utama dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran, yang dimana mereka mengikuti pendekatan sistematis langkah demi langkah dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Selanjutnya adalah riset pasar. Mereka harus melakukan penelitian penting dan mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk pembuatan keputusan pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. DMO harus mampu membagi pasar wisata menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, di mana DMO memposisikan tujuan dalam pasar persaingan. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, di mana mereka mempersiapkan rencana tindakan jangka pendek untuk memandu kegiatan pemasaran yang berada di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah promosi dan komunikasi, di mana mereka akan menggunakan alat dan teknik online atau offline untuk berkomunikasi dengan semua audiens yang akan mereka pilih. Selanjutnya adalah kontrol dan evaluasi pasar. Yang terakhir ini di mana mereka bertugas untuk memantau, mengimplementasikan pasar dan mengukur efektivitas kegiatan pemasaran dan promosi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasuki subbab kemitraan dan pembangunan tim. Kemitraan dapat didefinisikan sebagai hubungan sinergis antara DMO dan juga organisasi atau individu lain di dalam atau di luar destinasi. Menurut Morrison pada tahun 2010 mengidentifikasikan 5 jenis mitra potensial untuk DMO. Yang pertama adalah pelanggan atau wisatawan, yang kedua adalah organisasi dalam bisnis yang sama atau dapat dikatakan DMO yang lainnya. Ketiga adalah organisasi dalam bisnis terkait seperti hotel, atraksi, maskapai penerbangan, agen perjalanan, tur operator, transportasi, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah organisasi dalam bisnis yang tidak terkait seperti mobil, barang konsumsi, bank, dan kartu kredit, ataupun produsen makanan. Yang kelima dan yang terakhir adalah aliansi digital yang berhubungan dengan bisnis online termasuk hyperlinking situs web bersama, dan situs media sosial. Di sini dapat dilihat apa saja keuntungan-keuntungan jika DMO bekerja sama dengan 5 mitra yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah more budget. Yang dimaksudkan di sini adalah jika mereka bekerja sama akan mendapatkan budget atau modal yang lebih banyak dari yang disiapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah shared information, atau yang dimaksudkan adalah mereka dapat saling membagikan informasi yang tentu saja akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak di bidang pariwisata.
Selanjutnya adalah greater expertise, yang dimana yang dimaksudkan di sini adalah promosi yang mereka lakukan akan semakin lancar dan akan sangat membantu destinasi tersebut dan juga DMO untuk mengembangkan pariwisata di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah increase market appeal, yang dimaksud di sini adalah jika DMO bekerja sama dengan mitra-mitra yang telah disebutkan, maka destinasi tersebut akan mempunyai kesempatan yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan lebih banyak lagi wisatawan yang akan berkunjung ke dalam destinasi tersebut. Dan yang terakhir adalah shared facilities, pembagian fasilitas di mana mereka dapat sama-sama menggunakan fasilitas tersebut. Selanjutnya adalah hubungan komunitas. Komunitas di sini adalah komunitas lokal atau masyarakat yang tinggal di destinasi tersebut. Beberapa pihak akan mengatakan ini adalah jenis pemasaran internal dan hubungan masyarakat untuk DMO. Tetapi hal ini dapat dikatakan lebih dari itu. Sangat penting bagi penduduk setempat untuk mendukung pariwisata, karena keuntungan-keuntungan dari pariwisata tentu saja akan dapat dirasakan juga oleh masyarakat sekitar. Dan DMO percaya bahwa jika masyarakat turut ikut andil dalam melakukan kegiatan pariwisata di destinasi, maka pariwisata di dalam destinasi tersebut akan lebih cepat berkembang. Berikut adalah kelompok-kelompok atau komunitas yang termasuk dalam mitra-mitra DMO. Yang pertama adalah perwakilan terpilih atau yang dapat dikatakan politisi atau pemerintah. Kedua adalah kelompok masyarakat, dapat dikatakan kelompok tetangga atau kelompok etnis. Selanjutnya adalah kelompok minat. Yang selanjutnya individu atau penduduk lokal yang tidak diwakili oleh kelompok manapun. Dan yang terakhir adalah komunitas bisnis, bisa bisnis pariwisata atau non pariwisata. Subbab selanjutnya kita akan membahas tentang 10A untuk destinasi wisata yang sukses. Jadi apa-apa saja 10A tersebut? Yang pertama adalah kesadaran atau awareness. Aspek ini terkait dengan tingkat pengetahuan wisatawan tentang daerah tujuan wisata dan dipengaruhi oleh jumlah dan sifat informasi yang mereka terima. Jadi, jika semakin banyak informasi yang mereka dapatkan mengenai destinasi tersebut, maka ketertarikan mereka untuk datang dan mengunjungi destinasi pun akan lebih besar. Selanjutnya adalah daya tarik atau attractiveness. Jika wisatawan sudah tertarik untuk datang mengunjungi sebuah destinasi, maka hal itu harus ditunjang oleh daya tarik atau attractiveness yang dimiliki oleh destinasi tersebut, seperti lingkup geografis atau daya tarik alam yang dimiliki oleh destinasi tersebut. Selanjutnya adalah ketersediaan atau availability. Aspek ini ditentukan oleh kemudahan pemesanan yang dapat dilakukan di destinasi tersebut. Apakah wisatawan dapat booking paket dengan mudah di destinasi tersebut, atau mereka dapat mendapatkan hotel dengan mudah? Semuanya masuk ke dalam availability atau ketersediaan. Selanjutnya kita mempunyai akses yang dimaksud di sini tentu saja kenyamanan mereka untuk pergi ke tujuan dan juga kembali ke daerah asal mereka. Selanjutnya adalah penampilan atau appearance. Appearance yang dimaksud di sini adalah aspek untuk mengukur kesan yang dibuat oleh destinasi pariwisata kepada wisatawan. Apakah mereka merasakan destinasi tersebut baik? Apakah warga-warga lokal atau masyarakat lokal ramah kepada mereka? Semuanya masuk ke dalam appearance. Yang selanjutnya adalah kegiatan atau activities. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang wisatawan dapat lakukan ketika mereka datang berkunjung ke sebuah destinasi. Selanjutnya adalah jaminan atau assurance. Selain menyangkut tentang asuransi atau keamanan wisatawan ketika mengunjungi destinasi tersebut, assurance yang dimaksudkan di sini adalah apakah DMO dapat menjamin bahwa apa yang mereka tawarkan dalam brosur atau dalam promosi yang mereka lakukan kepada wisatawan itu memang betul adanya dan wisatawan dapat merasakan itu dengan baik. Selanjutnya adalah penghargaan atau appreciation, di mana wisatawan merasa tingkat sambutan dan keramah tamahan dari komunitas lokal
terhadap mereka. Selanjutnya adalah tindakan atau action, di mana tersedianya rencana wisata jangka panjang dan rencana pemasaran untuk pariwisata terhadap destinasi tersebut. Dan yang terakhir dapat kita lihat adalah akuntabilitas atau accountability, di mana aspek ini adalah aspek di mana DMO akan mengevaluasi kinerja mereka sebelumnya. Dapat dilihat 10A dari tourism destination dalam bagian tersebut. Dapat dilihat di sini pada bagian turis. Di sini adalah jenis-jenis turis. Yang pertama adalah leisure turis, yang kedua adalah business turis, ketiga adalah VFR turis dan juga turis-turis lainnya. Selanjutnya adalah tourism sector organization. Yang pertama tentu saja ada DMO, kedua hospitality, ketiga attraction, keempat transport, kelima travel trade, keenam media, yang terakhir adalah employee organization. Dalam komunitas tentu saja ada community organization, resident association, business association, special panel of task force, dan yang lainnya. Dalam bagian environment ada NGO, conservation societies, environmental agencies, dan lainnya. Dan yang dimaksudkan dalam bagian pemerintah adalah pemerintahan nasional, regional, state atau provinsi, provincial, lokal, dan agensi-agensi pemerintahan lainnya. Dapat dilihat di sini dijelaskan bahwa tata kelola destinasi adalah masalah yang telah menerima lebih banyak perhatian dalam manajemen destinasi selama 10 tahun terakhir. Karena tentu saja tata kelola dari sebuah destinasi tersebut itu dapat dikatakan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Dapat kita lihat di sini bahwa pemerintah adalah salah satu sektor yang dipromosikan menjadi DMO di sebuah destinasi. Mengapa seperti begitu? Alasannya adalah yang pertama, pemerintah memiliki mandat untuk melakukan perencanaan strategis jangka panjang. Keduanya adalah kesadaran tentang destinasi tinggi di antara pemerintah karena tanggung jawab mereka yang luas dan pengetahuan dan kegiatan tingkat yang di bawah. Selanjutnya adalah administrator publik terampil dalam mengelola organisasi yang kompleks dan mungkin lebih mampu untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah. Selanjutnya, pemerintah sering memberikan hibah dan dukungan lain untuk usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir adalah lembaga publik mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengoperasikan pemrograman jaminan kualitas. Selanjutnya kita akan melihat kekuatan yang dimiliki oleh sektor swasta. Yang pertama adalah sektor swasta pandai menerapkan taktik jangka pendek. Selanjutnya mereka terampil dan berpengalaman dalam pendekatan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya sektor swasta menyadari peluang pasar. Yang keempat adalah pendekatan manajemen bisnis yang mereka dapat ikuti. Dan yang terakhir adalah sektor swasta memiliki program yang dikembangkan dengan baik untuk manajemen hubungan pelanggan. Berikut di sini dapat kita lihat peran dan kegiatan DMO nasional. Yang pertama itu mereka adalah pembuat kebijakan pariwisata, di mana mereka menyiapkan keseluruhan kebijakan pariwisata untuk negara mereka. Selanjutnya adalah perencanaan dan strategi pariwisata. Yang ketiga adalah pengembangan pariwisata. Yang keempat adalah penelitian pariwisata. Yang kelima adalah program pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas dan jaminan. Dan yang terakhir adalah mereka dapat melakukan pariwisata secara berkelanjutan. Sekarang kita berada dalam penghujung materi yang saya bawakan, di mana kita akan membahas karir dalam manajemen destinasi dan pemasaran destinasi. Di setiap negara, DMO itu berada dalam lingkupan organisasi yang berbeda. Jika DMO dipegang oleh pemerintah, maka orang-orang yang akan bekerja di dalam DMO tersebut dapat dikatakan sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Namun jika DMO dipegang oleh sektor swasta, maka yang akan bekerja di bawahnya dapat dikatakan sebagai pekerja swasta atau karyawan swasta. Di sini dapat dilihat role-role atau tugas-tugas dari peran-peran dari DMO yang telah dijelaskan sebelumnya.
Baik, jadi dari semua yang telah kita bicarakan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen destinasi dan pemasaran destinasi adalah dua konsep yang saling terkait yang memiliki dan dikembangkan dalam pariwisata selama 20 tahun terakhir. Manajemen destinasi adalah konsep yang lebih luas yang mencakup pemasaran destinasi dan peran lainnya. Peran lain dari manajemen destinasi adalah kepemimpinan dan koordinasi, perencanaan dan penelitian, pengembangan produk, kemitraan dan pembangunan tim, dan juga hubungan masyarakat. Ada sangat banyak jenis-jenis DMO di dunia. Ada DMO yang berada di negara bagian, provinsi, teritorial, regional, kabupaten, dan kabupaten kota. Dan juga destinasi yang berhasil dapat dilihat dari apakah mereka sudah menerapkan 10A pada destinasi mereka. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video yang telah saya buat ini.